ternyata pinter bikin gue bodoh. Ngaco. Filosofinya, ayo dipahami dengan baik, nalar jalan. Jadi pada saat gue banyak baca, tumbuhlah sifat sombong. Oke. Karena gue berasa tahu. Merasa pinter. Merasa pinter. Oke. Dan itu kan di alam bawah sadar. Hidup manusia itu hampir 90% digerakkan oleh alam bawah sadar. Alam bawah sadar adalah sebuah kebiasaan yang dibangun hari demi hari. Sehingga ketika kita bergerak secara spontan, uhui ya. Uhui, kalau spontan uhui ya. Secara spontan. Jadi seperti ritual ya. Serius banget ya. Seperti ritual ya. Hai, Fiora Ngaco. Kali ini kita bertandang ke tempat orang yang spesial. Berapa tahun ya nggak ketemu? Hai Den. Hai Nel, apa kabar? Yo, Denny. Ini, ya ampun, idola. Idola di balik layar yang suka bikin profil, yang suka ngerecokin lagi latihan. Lu ya? 13 tahun, Den. 13 Yo tahun. lo, angka luar biasa, 13. Iya, lu kan yang sering dulu bikin profil gua. Nelly tuh sering bikin profil gua, berita gua waktu gua masih main basket. Yes. Dari Dari zaman di bola sampai gua pindah ke Indopos. Iya. Sampai sekarang. Baru ketemu lagi. Ya Allah, tambah wise. Jarang lu gua mau di interview podcast atau kayak gini sekarang, serius. Ya karena lo hostnya podcast, Iya, rajanya. Bukan. Maksudnya bukan jangan gitu. Raja dia di Kobuser. Ah, iya. Gua emang kayaknya udah nggak terlalu interest karena biasanya faktor dari pertanyaan terus juga dari orang yang interview kan. Kebetulan karena gue udah kenal lu lama dan gue tahu lu tuh orangnya kalau mau tahu tuh emang bener-bener mau tahu. Yes. Terus juga udah lama nggak ketemu, makanya gue pengen boleh. Ya Allah, tahu nggak sih pertemuannya kemarin lagi mau podcast ke KKP, gue telepon. Biasanya kan pengen tahu apa iya Denny sekarang seperti yang disebut teman-teman itu ya, sombong dan lain sebagainya, angkuh. Oh, ngelihat ininya sih, podcast kontennya sih masih kayak arogan. Ternyata tahu nggak sih Fiora Ngaco? Lah itu stylenya dia as a profesional. Kalau di depan kamera aslinya mau tahu nggak seperti anak Pak Denny Sumargo? Lebih sombong. Gue kan punya konten pebasket sombong, jadi orang taunya sombong. Banyak banget yang mikir gue sombong, apalagi anak-anak sekarang yang mungkin nggak tahu pas gue main basket dulu. Seperti apa? Mereka nonton konten pebasket sombong, mereka mikirnya sombong. Tapi ada juga yang nggak semua. Cuman ya gitu. Yang ngeklik di pikiran mereka tuh, itu kan pebasket sombong ya? Iya. Cuma gue kan juga nggak berusaha juga untuk ngatur pemikiran mereka dengan pencitraan harus kayak gimana. Maksud gue nggak apa-apa. Yang penting you enjoy the content, lo having fun dengan kontennya. Lo mau pikir gua apapun itu, nggak apa-apa. Ya ampun, dari pebasket sekarang jadi pengusaha. Gua pengusaha apa? Gua nggak punya usaha. Tetap jadi aktor. Aktor yang mengalir. Dan boleh dong selama 13 tahun ini kita nggak pernah meet up, apa aja sih yang udah diperbuat? Aduh, gue banyak banyak kasus dulu. Terus gue nggak punya pencapaian banyak karena kan gue nggak banyak kerja, orang juga banyak yang nggak mau nawarin kerja. Banyak omongan jelek, terus juga lebih banyak hal-hal yang negatif yang orang tahu tentang gue. Terus berkembangnya waktu, akhirnya gue bisa beresin kasus gue satu-satu, mulai dari gue mau nikah sama anak orang kaya, terus gue mulai kasus gue dituduh menghamili wanita. Gue bisa buktikan melalui tes DNA dan segala macam bahwa gue tidak ngelakuin itu. Terus sampai akhirnya gue menikah dengan istri gue yang sekarang Olive. Sampai akhirnya gue punya konten YouTube, sampai akhirnya gue punya konten sosmed, sampai akhirnya gue punya acara di TV, dan film juga masih berkelanjutan. Perjalanan yang cukup menguras emosi dan energi sih memang gue alamin kan. Banyak sih ceritanya kalau. Tapi apa sih sebenarnya dulu kan? Aku tuh berpikir gini loh, Denny bintang basket, Fiora Ngaco. Tadi pikiran akan pick the last career-nya itu adalah di pelatih. Biasanya kan gitu ya? Iya, biasanya begitu. Ternyata masih on fire. Nggak ada loh orang yang lagi on fire tiba-tiba lepas.
Bener gak? Jarang sih emang. Apa sih yang terbesit di pikiran Denny Sumargo ketika itu masih muda? Pengalaman belum banyak di bidang lain tentunya. Kalau di basket, oke lo udah banyak semua bentuk prestasi di basket itu sudah diambil. MVP, banyak hal ya di basket itu dulu yang udah dicapai gitu kan. Saya sebut nanti sombong. Sombong lagi. Nah, tapi ya itu apa sih yang terpikir sama Denny ketika itu lagi on fire, tiba-tiba terpikir buang. Ini, jujur ya, Nel ya, di channel ini gue akan jelaskan. Gue tidak jelaskan tempat lain karena lu ngerti perjalanan karir gue di basket. Jadi gue tuh ada dua faktor yang bikin gue berhenti dari basket pada saat gue masih di on fire, di puncak lagi lah. Banget. Gue masih usia 28 waktu itu gue memutuskan resign. Pertama kekecewaan gue terhadap bola basket. Kedua adalah kebosanan gue. Jadi gue ngerasa nggak ada lagi hal yang gue bisa capai yang lebih daripada apa yang sudah gue capai. Tidak ada tantangan lagi? Nggak ada tantangan gitu. Nah kalau yang kekecewaan gue itu karena gue ngerasa ketika gue masuk di basket, gue tidak mengalami proses seperti orang lain yang gue di-welcome. Gue harus berusaha keras mati-matian untuk bisa mendapatkan orang lain punya respect. Sesusah itu gitu loh, nggak semudah itu. Terus dalam usaha gue, ternyata banyak dari sifat gue ini yang memang kurang baik. Salah satunya adalah temperamental. Gue gampang meledak-ledak. Gue sulit untuk bisa bekerja sama dengan orang lain. Apalagi teamwork. Padahal di situ basket harus membutuhkan teamwork ya. Betul. Apalagi orang itu nggak memenuhi standarisasi gue sebagai seorang pemain ataupun sebagai seorang pelatih. Nah ini kan menimbulkan konflik. Makanya waktu gue main basket pro kontra gue banyak dulu kan. Termasuk gue pernah ribut sama owner, termasuk gue pernah ribut sama pelatih, coach, dan termasuk juga pernah ribut sama pemain. Jadi ini kan menjadi sebuah momok yang mengerikan untuk dijadikan figur untuk anak-anak muda, terutama pecinta bola basket atau olahraga. Lu ngidolain orang kayak gini, itu orang nggak beres loh. Iya kan? Gitu. Nah, gue ngelihat perjalanan gue itu akhirnya berbuah banyak kekecewaan di dalam diri gue. Sehingga akhirnya gue berpikir bahwa memang gue tidak akan main lama di bola basket. Karena memang dari awal gue tidak pengen jadi atlet. Gue main basket itu karena memang gue seneng. Dan ketika gue main dengan semua kekecewaan gue, akhirnya awal mulanya gue main karena gue seneng hilang. Akhirnya gue cuma mau mengejar prestasi, tapi kenikmatannya akhirnya hilang. Betul. Jadi gue berpikir gini, kalau gue mau pengen nyari kenikmatan, gue nggak perlu jadi atlet. Gue main di komplek, gue main sama siapapun Tarkam, itu. Gitu ya, namanya kenikmatan kan? Kenikmatan toh. Jadi gue pikir dengan semua apa yang udah gue dapat di usia gue 28 itu, tepatnya di 2011, apalagi yang mau gue cari? So it's time for me to quit. Permasalahannya cuma satu. Gue nggak punya modal apa-apaan nih, gue mau ngapain nih. Cuma gue adalah orang yang sudah pernah mengalami banyak hal dalam hidup gue, di mana gue tidak punya modal, tapi gue berani untuk maju. Jadi bukan suatu hal yang besar untuk gue memulai dari nol lagi. Dan gue nggak takut untuk memulai dari nol. Nah, akhirnya udah jalan aja cabut gitu. Begitu terpikir untuk resign atau keluar, apa sih yang terpikir pertama? Gue mau ngapain? Apa yang harus gue lakukan? Sebelum datang tawaran banyak ya. Kan seorang Denny yang pro kontra, yang ini, yang itu, negatif setnya lebih mendominasi ketika itu. Nah, kepedean apa yang ngebawa lo menjadi seorang Denny yang sekarang? Waktu itu gue berpikir gue mau usaha. Emang udah usaha dari basket pun udah usaha? Ada, udah usaha. Tapi waktu itu gue mau bergerak di bidang usaha untuk punya banyak uang. Tapi ternyata jalannya nggak mulus. Nggak seperti yang diinginkan. Malah rugi banyak. Akhirnya malah gue pas masih basket usaha lebih untung. Pas gue berhenti total gue nggak untung. Nah waktu itu gue nyari modal. Pas gue lagi nyari modal dari bisnis, ada tawaran film. 5 cm. Nah, film 5 cm ini yang akhirnya membuka jalan gue ke dunia entertain. Oh, itu pertama ya? Setelah putus dari basket, 5 cm menjadi oke. Terus? Gue ambil tawaran itu dengan permintaan gue kalau mau 2 kali lipat. Karena yang gue incer duitnya. Walaupun mereka ngomong ini film akan bangun prestasi lu akan jadi. Gue bilang, sorry bos. Saya tidak cari popularitas. Popularitas buat saya itu nggak penting. Yang saya cari uang, saya perlu makan. Saya perlu masa depan. Uang itu lebih penting dari popularitas. Dan saya tidak suka popularitas. Kenapa? Itu membuat orang jadi fake. Dan saya tidak mau punya hidup fake. Saya mau hidup apa adanya, jujur.
saya mau cari uang aja, saya mau kerja aja gitu. Cuma dia bilang nggak bisa kayak gitu, Dan. Saya bilang ya terserah kau lah ya, 2 kali lipat kalau mau. Dia mau. Wow. Ya udah, akhirnya gue jalanin. Untuk mencari pekerjaan aja kau arogan ya? Arogan gue. Wow. Gue nggak ngerti konsep arogansi orang. Yang gue paham saat itu adalah gue pengen hidup dengan apa adanya. Gue tidak pengen diatur dengan semua dogma-dogma yang ada di dunia. Dan gue nggak tahu caranya berkompromi dengan itu. Itu prinsip atau gaya hidup ya? Itu prinsip yang salah. Sekarang gue bisa bilang salah. Prinsip yang salah. Sekarang gue bisa bilang salah. Karena ternyata gue nggak bisa hidup kayak gitu. Hidup itu nggak sendiri. Hidup itu kita ada banyak pikiran di dalam kehidupan itu. Yang mana pikiran kita berbeda-beda. Oleh karena itu, kita harus punya pengertian. Kalau kita nggak punya pengertian, kita nggak bisa hidup damai nih. Nah, orang-orang kayak gue, pasti hidupnya nggak enak. Tidurnya nggak bagus. Karena kita selalu kepikiran. Kita selalu kecewa. Karena ekspektasi kita tidak akan pernah sesuai dengan kenyataan yang diharapkan. Iya, maka oleh karena itu, gue banyak belajar. Ya akhirnya I lower my expectation, gue tidak adakan. Gue belajar untuk mulai menerima keadaan dengan mendengarkan orang. Kalau gue nggak ngerti, gue jangan buru-buru untuk mengambil kesimpulan. Gue coba ngelihat dari both side supaya gue bisa jelas ngelihatnya. Dan ketika gue tidak perlu berbicara, gue tidak akan berbicara. Ketika gue perlu berbicara, apa tujuan gue berbicara? Jadi ada bobotnya jadinya. Yes. Nah itu tuh akhirnya jadi begitu. Tapi itu bisa didapat dari mana sih? Persoalan demi persoalan tentunya pasti memberikan. Masalah hidup lah. Masalah hidup. Nah ada nggak sih buat hidup Denny itu yang menjadi inspirasi tentunya ibaratnya dari ilmu. Apa yang Denny sampaikan saat ini kan pengalaman yang saya pikir sih layak dicontoh orang. Bisa menjadi panutan, bisa menjadi contoh misalnya buat anak-anak muda. Tergantung you suka atau enggak. Masalah suka atau tidak, tapi kalau prinsip itu membenahi, saya pikir mau nggak mau harus mau. Tergantung. Ada orang mah kalau dikasih tahu biar kata, gini ya, banyak kok anak-anak muda itu dia udah tahu itu bagus. Tapi kalau di captionnya aja udah bagus-bagus. Pertanyaannya kok dia nggak hidup kayak begitu. Captionnya doang. Captionnya doang. Atau karena ngejar katanya, oh ya profesionalisme aja. Iya, tapi natural life-nya tidak seperti itu. Iya, banyak orang berteori, banyak orang pintar, banyak orang pintar. Indonesia itu banyak, netizen itu nggak kalah pintar. Betul. Cuman pada prakteknya, kok hidup lu begitu aja? Bahkan lebih parah dari konten tadi. Kok aslinya lu nggak seperti apa yang lu omong? Itu kan jadi pertanyaan besar. Nah dari evaluasi yang gue lihat, rata-rata orang itu malas. Mereka itu punya sifat malas yang mereka tidak mau benahin. Malas adalah akar dari segala kejahatan dan segala kesalahan dan dari segala pembenaran. Iya, banyak alibi. Pasti. Karena kalau kita sudah malas, sifat-sifat buruk kita keluar semua. Mulai beralasan, cari pembenaran, berteori, pengen kelihatan pinter, paling tahu, tidak introspeksi, menghalalkan segala cara, cari cara mudah, ngomongin orang, bergibah, semua tuh. Dia kan efek domino. Karena berasal dari satu sumber kemalasan. Dan kemalasan itu menghadirkan satu hal yang paling sentral dalam kehidupan orang, takut. Manusia malas pasti banyak takutnya. Kenapa? Karena mereka tidak pernah menyelesaikan ketakutan mereka. Bagaimana mau nyelesain orang dia malas? Tapi seorang Denny pernah nggak sih malas? Pernah, normal. Cuma jangan, aku nggak hidup sama itu. Jadi kalau misalnya gue capek, gue pengen males. Ya gue lihat, gue ada apa yang harus gue kerjakan. Oh nggak ada ya gue tidur. Gitu kan, gue istirahat. Ada yang harus gue kerjakan, gue kerjakan. Jangan gue tunda. Orang tuh suka nunda-nunda. Nanti. Akhirnya begitu mau dikerjain, udah nggak mood. Udah males. Iya kan, itu kan seringnya terjadi kan. Nah itu sifat buruk itu. Itu akar dari segala keburukan di dalam hidup lu, akar dari segala kebuntuan di dalam hidup lu. Ya lu nggak akan pernah temuin jawabannya. Padahal sebenarnya itu malas. Iya. Gitu. Nah, kiat untuk membuang malas apa nih? Gue nggak punya kiat untuk itu karena itu harus kembali kepada diri lu masing-masing. Lu mau jadi apa? Kreatif lah hitungannya. Lu mau jadi apa? Kalau lu nggak ada motivasi,
ya gue nggak bisa kasih lu motivasi juga. Gue bisa kasih lu kata-kata bagus. Tapi in the end of the day, lu nggak ngerasa pengen ngerjain juga, gue nggak bisa ngapa-ngapain. Kan kita selalu tahu tuh, orang tidak akan berubah kalau orang itu nggak mau berubah. Tidak mengubah nasib sendiri. Kalau kita mau rubah orang, kitanya nanti yang jadi bodoh gitu, jadi jelek gitu kan. Nah itu kan harus kembali ke orangnya. Mau lu pecut, mau lu nasihatin, mau lu lembutin, mau lu kerasin. Kalau orangnya belum mau kan nggak bisa. Nah sekarang kan bukan tugas kita untuk ngasih tahu lu untuk berubah. Itu kan hidup lu. Lu mau jalanin dengan perubahan, ya silakan. Pertanyaannya kan cuma satu. Lu pengen punya hidup seperti itu terus, atau lu pengen punya hidup yang lebih baik di masa depan? Orang tahu itu. Tapi mereka tidak mau membuang sesuatu dan tidak mau berkorban untuk bisa mendapatkan itu. Itu kan namanya naif. Lu hanya pengen doang, tapi nggak berbuat. Saya pengen pohon jeruk. Kau pergi tanam pohon toge. Ngaco. Lu berharap dia tumbuh jeruk. Berarti kau berhalusinasi. Lu pengen Tuhan baik sama lu. Tapi lu sendirinya tidak baik sama diri lu. Dan lu tidak baik sama orang. Lalu berharap Tuhan baik sama lu. Bagaimana ceritanya, Bos? Lu pengen lu dispesialkan. Sedangkan kelakuan lu tidak menspesialkan diri lu dan menspesialkan orang lain. Nah, Denny kan bisa bicara seperti ini nih. Pasti semua tadi udah kita bilang ada proses hidup. Sebenarnya di luar sana, Den, banyak banget orang yang melihat dari sisi kontennya saja. Konten yang keluar itu, apakah konten itu merepresentasikan dirimu aslinya atau memang as a content? Iya, aku punya banyak warna. Pebasket sombong adalah salah satu warnaku yang memang tengil, yang emang ngeselin. Podcast Curhat Bang, aku yang lebih tenang, mendengarkan, lebih kelihatan dewasa ya. Terus konten-konten sosmed gue yang lucu, itu emang gue suka bercanda. Ada juga konten-konten gue yang mungkin kelihatannya kebapaan di konten keluarga, ya mungkin gue udah punya sifat itu. Jadi gue punya banyak warna nih. Nah itu adalah diri gue. Dan gue seneng dengan banyak warna itu dan gue suka mengerjakan banyak hal memang. Boleh dong viewer ngaco tahu the truth-nya si Denny Sumargo tuh sebenarnya seperti apa sih yang belum pernah diungkapkan selama ini? Pendiam. Viewer ngaco. Jadi core awal gue tuh pendiam. Gue tuh lebih seneng menghabiskan waktu kosong gue dengan diem, nggak banyak mikir, olahraga, tidur, nonton kartun. Makan, baca. Suka baca nggak sih? Udah nggak. Loh, kok bisa berhenti baca? Dulu gue suka baca karena gue selalu tertarik dengan ilmu. Menurut gue manusia itu harus pinter. Jadi dia harus banyak baca. Dan gue banyak baca untuk pinter. Sampai akhirnya gue tahu ternyata pinter bikin gue bodoh. Ngaco. Filosofinya. Ayo dipahami dengan baik, nalarnya jalan. Jadi pada saat gue banyak baca, tumbuhlah sifat sombong. Karena gue merasa tahu. Merasa pinter. Dan itu kan di alam bawah sadar. Hidup manusia itu hampir 90% digerakkan oleh alam bawah sadar. Alam bawah sadar adalah sebuah kebiasaan yang dibangun hari demi hari. Sehingga ketika kita bergerak secara spontan, uhui kalau spontan uhui ya. Secara spontan. Jadi seperti ritual ya. Serius banget ya. Seperti ritual ya. Secara spontan, itu yang keluar. Nah, akhirnya gue punya sifat yang ngerasa paling tahu, paling pinter. Akhirnya menutup ruang untuk orang lain memberikan masukan. Bikin gue goblok. Sadar gobloknya kapan? Banyak. Pas sadarnya berarti jangan-jangan pas berhenti baca jadi sadar? Enggak, pas umur 33. Pas 33 gue ada perjalanan, gue pernah cerita. Gue pergi sampai ke Gunung Kerinci. Pas gue pulang dari Gunung Kerinci itu, gue baru sadar bahwa ternyata selama ini gue goblok. Gobloknya gue adalah, gue mau ngikutin gue punya nafsu, ego, kemarahan, pembenaran, keakuan, rasa bangga diri, yang akhirnya membawa gue ke Kerinci. Di situ gue hancur. Ada ceritanya itu panjang lagi. Ngapain? Ke Kerinci tuh ngapain? Hiking? Gue waktu itu depresi berat. Karena waktu itu gue pernah mau nikah. Sebelum gue mau nikah sama anak orang kaya yang terakhir. Itu perjalanan spiritual gue terjadi di situ. Dimana akhirnya gue
masuk ke dalam satu dimensi, entah itu halusinasi atau apa, di mana di situ gue merasakan hadirat Tuhan, yang di situ gue dibimbing secara spiritual dari perspektif yang tidak pernah gue lihat selama hidup gue. Keren. Disitulah gue belajar banyak tentang diri gue sendiri dan akhirnya tentang sekitar gue. Itu terjadi seketika atau memang lu sedang mencari? Enggak, gue nggak sedang nyari ke situ. Gue tuh sedang marah sama Tuhan waktu itu. Jadi waktu itu ada kejadian yang membuat gue sangat depresi, di mana ternyata wanita yang gue sangat idolakan, sayangi, itu berselingkuh. Tapi gue tidak bisa menerima itu sebagai sebuah kenyataan dan gue menyalahkan diri gue bahwa yang salah gue, karena yang cocok salah itu gue. Gue tuh nggak cocok bener, cuy. Jadi ibaratnya kayak gue ini nggak cocok. Emang udah didakdikan, nggak cocok. Gue tuh udah dari kecil, udah di brainstorming, udah kena suggestion dari sekitar gue. Hidup gue tuh salah. Astaga. Udah gue dibilang bakal jadi sampah. Udah dibilang gue tuh ngelakuin apapun itu nggak pernah benar. Jadi kita itu kan dari kecil kan tersuges suatu hal kan. Nah gue tersuges begitu. Jadi apapun hal yang gue perbuat ketika tidak terjadi hasil yang baik, pasti gue nyalain diri gue sendiri. Disitulah gue di situ fight. Karena gue tidak dapat lagi ilmunya di buku, gue cari. Katanya ada Tuhan. Jadi sebenarnya kayaknya dulu gue tuh nggak percaya Tuhan. Astaga. Jadi gue cari ada Tuhan atau enggak. Gue bilang dalam hati gue pergi ke masjid, gereja, yang menurut orang di situ ada Tuhannya tuh. Iya. Ya kan? Gue cari semua Tuhan di situ. Nggak ada. Semua Tuhan hanya satu Tuhan. Terus? Kan menurut gue tahu tuh. Iya. Gue cari semua Tuhannya di situ. Gue nggak dapet. Akhirnya pergi, gue kerinci karena gue udah stres menenangkan diri. Gue mendaki jam 3 subuh sendirian. Gue kecapean jam 12 apa jam 2 sore itu gue kolaps. Gue kolaps di situ gue kayak mimpi. Gue masuk ke satu dimensi di mana dimensi itu gue merasakan hadirat Tuhan. Wow. Di situ gue dijelaskan tentang banyak hal. Hal pertama yang gue katakan waktu itu adalah kalau kau benar-benar Tuhan, kau tidak pantas disembah. Waduh. Karena kau tidak punya keadilan. Oke, itu berarti Denny merasa tidak mendapatkan keadilan? Iya. Oke. Gue ngerasa Tuhan itu tidak ada. Wow. Di saat itu. Sampai terendah itu ya? Sampai terendah itu, benar. Di situ tuh terendah gue mungkin ya. Paling rendah di antara terendah. Karena sebelum gue masuk ke halusinasi gue itu, gue bilang halusinasi aja. Supaya relate. Iya. Gue berbisik. Gue inget tuh gue di tanah itu gue ngomong. Dengan air mata gue jatuh. Lonely? Lonely, kecewa, depresi, perasaan lu udah hancur. Denny yang terendah, gue ngomong berbisik pada bumi tapi didengarkan oleh langit. Saya pergi. Nggak tahu kenapa gue ngomong gitu. Terus gue hilang gitu. Udah, gue masuk ke halusinasi gue. Di situ gue merasakan hadirat Tuhan. Disitulah gue berdialog. Lama banget itu. Sampai akhirnya gue masuk ke satu pintu, gue masuk tiba-tiba gue kayak begitu, terus gue sujud, terus dengan gentar dan takut, aku gue bilang sujud kayak gitu loh, dengan gentar dan takut, aku datang kepadamu, terus gue sujud, di situ tuh gue balik. Yang ngebalikin itu ada orang bangunin, ada fotonya di Google. Pas gue cerita ini, mereka ngupload, bang masih inget gak kita yang nemuin lu bang gitu. Di sananya? Di Kerinci kan waktu itu yang nemuin orang-orang pendaki itu. Mereka beramai-ramai, jadi gue bangun bingung, terus mereka ngajak foto. Ya muka gue ya bingung lah. Habis itu gue turun. Berarti dianggap oleh tim waktu itu sempat hilang ya? Sempat dicari di bawah sama Basarnas, mereka udah bergerak. My God. Tapi gue muncul sendiri, terus dengan baju gue yang udah compang-camping, terus gue ditanya, gue bilang gue nggak apa-apa, gue cuma ketiduran. Berapa lama menurut mereka itu yang kau hilang itu? 4-5 jam. 4-5 jam. Nah, bertolak dari sana apa sih sebenarnya hikmah yang didapat ketika itu ke sekarang? Oh banyak. Pertama, akhirnya gue sadar kalau Tuhan itu ada pertama. Tuhan itu ada. Kedua, gue sadar benar apa yang terjadi sama hidup gue itu adalah sebuah rancangan dari kemurahan Tuhan kepada gue. Exactly. Itu satu. Itu dua hal. Terus yang ketiga adalah gue hadir di dunia, ini ada tujuan yang Tuhan sudah siapkan. Cepat.
Oleh karena itu, gue tidak boleh hanya mengandalkan pikiran gue. Gue harus membawa Tuhan berjalan bersama dengan gue. Supaya gue tahu kemana gue harus pergi. Karena sepinter-pinternya gue, tetap dia lebih tahu. Pasti. Karena dia yang kasih gue pikiran. Kapanpun dia ingin merubah pemikiran gue, itu seperti jentikan jari mungkin. Secepat itu, dia membolak-balikkan sesuatu sangat cepat. Akhirnya gue sadar betul bahwa hidup gue itu tidak akan memiliki arti spiritual kalau gue sendirinya tidak memiliki ibadah kepadanya. Implementasi aktualisasinya. Agama adalah jembatan pengetahuan mengenal Tuhan. Tapi ibadah adalah jembatan kita secara perilaku untuk mengenal hadiratnya. Itu yang membuat jadi perbedaan.